Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah ibu juga sehat. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ketemu lagi dengan Ibu Lisa di sini. Semoga anak-anak semuanya bisa semangat lagi belajar bersama Ibu. Di sini sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, Ibu absen. Cynthia hadir. Ilyas Noval Faiz, Dewi Sulastri, Siti Kurotulaini, Eka, anak-anak semuanya, alhamdulillah semuanya hadir semua ya anak-anak. Semoga anak-anak semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak semuanya, sebelumnya kita mari berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak sebelum lanjut ke materinya, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu ya, agar rasa cinta kita terhadap tanah air itu akan selalu tumbuh. Oke, kita bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, semoga kita semua dapat selalu mencintai tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia ya anak-anak semuanya. Oke anak-anak semuanya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, ialah dengan mengamati video, siswa dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, yang kedua itu tujuannya, dengan mengamati video, siswa dapat menganalisis upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan tepat juga. Nah, yang ketiga itu, dengan mengamati video, siswa dapat menyajikan informasi pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Nah, di sini temanya itu tema 3, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cinta lingkungan. Pembelajaran yaitu pembelajaran kelima. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita pembelajaran IPS ya anak-anak semuanya. Semuanya kan tadi tujuannya sudah Ibu sampaikan ya anak-anak semuanya, di mana kita mengamati video. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, anak-anak silakan menyimak video yang Ibu tampilkan ya. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak mengenai pembelajaran hari ini tentang pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pelestarian sumber daya alam. Silakan disimak anak-anak. Anak-anak, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan adalah merupakan wujud cinta terhadap lingkungan. Apa yang telah kamu lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan? Ayo ceritakan ya. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan ya anak-anak. Pertama ada sumber daya alam. Nah, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, sumber daya alam juga penting sebagai tempat tinggal manusia. Sementara merujuk pada kamus Cambridge, pengertian sumber daya alam adalah sesuatu seperti galian atau tambang, hutan, dan kekayaan alam lain suatu tempat yang dapat dimanfaatkan manusia. Sumber daya alam sendiri terdiri dari beberapa jenis dan dapat dimanfaatkan untuk banyak tujuan. Selanjutnya ada beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kita. Misalnya, nah yang pertama ini ada sumber daya alam sungai. Dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan menjadi sumber air di pemukiman. Yang kedua, sumber daya alam sawah dimanfaatkan untuk sumber makanan manusia. Yang ketiga, ada sumber daya alam hewan ternak dimanfaatkan untuk diambil daging, susu, atau telurnya. Yang keempat, ada sumber daya alam hutan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal flora fauna untuk menghasilkan oksigen, mencegah banjir, menghasilkan produk kayu. Nah, yang kelima ada sumber daya alam minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Dan yang keenam ada sumber daya alam gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor gas. Yang ketujuh ada sumber daya alam batubara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
Yang kedelapan, ada sumber daya alam biji besi dimanfaatkan untuk pembuatan peralatan makanan dari logam. Nah, itulah tadi beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam, ada 8 ya anak-anak semuanya. Semoga dapat dipahami dari beberapa contoh tersebut. Selanjutnya ada contoh dari upaya pelestarian sumber daya alam, yaitu contoh yang pertama, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ialah air, ikan, tanaman, dan sinar matahari. Selain itu, ada juga jenis sumber daya alam hayati yang dapat dibudidayakan di pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga kehutanan. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, gas alam, permata, batu mulia seperti permata, batu emas, dan perak. Supaya tidak mengalami kelangkaan, maka setiap masyarakat perlu melestarikan sumber daya alam tersebut. Nah, maka dari itu anak-anak semuanya dapat dipahami dari contoh pemanfaatan sumber daya alam tadi yang telah Ibu jelaskan. Nah, semoga kita semua selalu menjaganya, mana yang dapat diperbarui dan mana yang tidak dapat diperbarui, sehingga kita dapat mengetahui apa saja sih yang tidak dapat diperbarui, sehingga kita semua bisa dengan hemat menggunakan sumber daya alam tadi dengan hemat apabila tidak bisa diperbarui. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya ada beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Nah, antara lain, satu ialah menjaga kesuburan tanah supaya tumbuhan dapat tumbuh dengan baik dan subur. Melestarikan hewan langka dengan melakukan konservasi hewan. Selanjutnya ialah mengembangkan hewan ternak, tidak menangkap ikan dengan puket, harimau, atau bahan peledak. Nah, selanjutnya memanfaatkan hewan ternak sebaik mungkin, tidak menebang hutan sembarangan, dan menerapkan sistem tebang pilih. Selanjutnya ada melakukan penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi, tidak mencemari sumber mata air dengan sampah, menghemat sumber daya supaya cepat habis, menggunakan sumber daya alternatif yang dapat diperbarui. Selanjutnya menggunakan barang yang dapat dipakai berulang atau daur ulang. Terus ada mengurangi penggunaan solar dan menggantinya dengan pemakaian sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, jadi seperti itu tadi upaya pelestarian sumber daya alam. Dan semoga anak-anak semuanya dapat menyimak dengan baik dan bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak semuanya. Semoga anak-anak ibu semuanya pada menyimak dan memahaminya. Anak-anak ibu semuanya yakin semuanya pada pintar-pintar dan dapat menyimak dengan baik. Oke anak-anak semuanya, di sini Ibu akan bertanya kepada anak-anak semuanya. Ada 3 pertanyaan ya anak-anak. Nah, mungkin nanti Ibu akan jawab juga. Ya, anak-anak, nah yang pertama, apa ciri-ciri warga yang mencintai terhadap lingkungan? Yang kedua, sikap apa yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan? Yang ketiga, apa contoh warga yang mencintai lingkungan? Nah, anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa? Nah, bagaimana anak-anak semuanya? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan yang 1, 2, dan 3 itu? Ya, Cynthia, bagaimana? Yeay, benar sekali Cynthia. Nah, jawabannya itu tepat sekali ya anak-anak semuanya. Nah, jadi ciri-ciri warga yang mencintai lingkungannya ialah peduli terhadap lingkungan, membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan, tidak senang apabila ada orang yang membuang sampah sembarangan. Yeay, benar sekali Cynthia. Terima kasih ya atas jawabannya. Nah, pertanyaan yang kedua ialah ciri-ciri warga yang tidak mencintai lingkungannya. Nah, jadi kebalikan dari warga yang mencintai lingkungannya tadi. Bagaimana anak, ada yang bisa? Ya, Ilyas, bagaimana? Yeay, Ilyas, benar sekali Ilyas, jawabannya tepat sekali. Oke, jadi ciri-ciri warga yang tidak mencintai terhadap lingkungannya ialah membuang sampah di sungai dengan membersihkan lingkungan, terus juga belum menanam pohon di sekitar rumah, membuang sampah sembarangan. Nah, itulah tadi ciri-ciri warga yang tidak peduli terhadap lingkungan, terus juga tidak peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Terima kasih Ilyas dan Cynthia. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada yang mau menjawab dari ketiga jawaban ini, dari terakhir jawaban ini? Ada yang menjawab tidak? Ya, ini. Yeay, benar sekali Aini. Pintar-pintar memang ya anak-anak ibu semuanya. Nah, benar sekali ya jawaban dari Aini, mantap. Nah, jadi contoh warga yang mencintai lingkungannya itu ialah buang sampah pada tempatnya, terus juga melakukan kerja bakti, membuat bak penampung sampah, terus juga menanam pohon di sekitar rumah, memisahkan sampah organik dan anorganik. Nah, itulah tadi jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Terima kasih anak-anak semuanya yang telah menjawab. Pintar-pintar sekali ya anak-anak ibu. Nah, tadi kepada Cynthia, Ilyas, dan Aini, terima kasih banyak ya anak-anak telah menjawab pertanyaan dari ibu. Baik, anak-anak semua, itulah tadi pemaparan materi yang ibu sampaikan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran kelima ya anak-anak semuanya, pada tema 3, subtema 3 dan pembelajaran kelima. Nah, tadi itu tentang sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, upaya sumber daya alam. Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini ialah mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Nah, itulah tadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semuanya bisa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak semuanya, sebelum berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak semuanya, sebelum anak-anak semuanya pulang, jangan lupa
tadi LKPD yang telah Ibu berikan tolong diisi anak-anak semuanya. Apabila minggu depan bertemu kembali dengan Ibu, jadi tolong dikumpulkan semuanya sudah rapi di meja Ibu ya anak-anak. Nah, terima kasih untuk hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan, tetap semangat, tetap ceria, dan tetap selalu menaati peraturan yang ada di sekolah. Semangat terus ya anak-anak. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.